Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Mabes TNI meluruskan kabar bohong ini terkait penangkapan anggotanya oleh Brimob Polri saat unjuk rasa akhir Agustus lalu. TNI menegaskan hoax ini adalah bagian dari upaya untuk membenturkan antara aparat dan masyarakat serta aparat dengan aparat. Ya, seperti yang kita saksikan ini pemirsa, konferensi pers yang digelar untuk membantah sejumlah spekulasi termasuk hoax yang berkembang. Hoax ini berkembang saat penanganan massa unjuk rasa akhir Agustus lalu di kawasan Penjompongan. Saat itu anggota BAIS TNI Mayor SS berada di belakang Brimob untuk mengikuti jalannya penanganan massa. Karena kondisi makin genting, Mayor SS sempat terpisah lalu ditarik oleh pasukan Brimob menuju mobil rantis. Nah, status Mayor SS yang tengah bertugas sempat dikonfirmasi dengan menunjukkan surat keanggotaannya. Kedua pihak pun kembali bertugas. Ya, TNI pun menegaskan kabar anggota TNI ditangkap Polri dan anggota TNI jadi provokator adalah bohong. Di garis bawahi pemirsa adalah hal tersebut bohong. TNI mengecam pemberitaan tersebut yang dinilai melukai hati para prajurit TNI. Mabes Polri juga menegaskan bahwa TNI Polri terus solid dalam bekerja sama. Framing-framing yang menyesatkan yang sebenarnya sudah saya sampaikan 5 hari yang lalu kalau tidak salah itu, bahwa itu hoax, tidak benar. Namun dengan perjalanan waktu ternyata foto, video, dan konten-konten itu dijadikan bahan oleh media maupun orang untuk mendiskreditkan TNI. Ya. Terus terang saya sampaikan di sini bahwa dampak dari pemberitaan yang meluas ya, terkait dengan TNI dalam kerusuhan, ya, TNI ditangkap Polri, kemudian TNI provokator, itu betul-betul bagi kami statement maupun pemberitaan itu betul-betul melukai hati para prajurit dan instansi TNI. Ya, seperti kita lihat sendiri bagaimana rekan-rekan prajurit, ya kan, itu bekerja dengan tulus ikhlas, ya, membantu Polri untuk meredam berbagai aksi kerusuhan. Ya. Jadi sama-sama kepanasan, sama-sama kena lempar batu, sama-sama kena lempar hebel, sama-sama kena gas air mata, bahkan ada yang kena bom molotov, ya. Tapi jangan sampai framing negatif itu malah lebih kuat daripada segala apa yang kita kerjakan selama ini. Ya. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini izinkan saya berupaya meluruskan beberapa hal yang kami anggap sebagai hoax. Ya. Yang pertama, terkait berita hoax BAIS TNI dituduh provokator dan perusuh demo. Ya. Ini perlu kami jelaskan juga karena seperti saya sampaikan tadi, begitu foto, kemudian video, konten yang salah, ya kan, yang jelas-jelas sudah saya sampaikan itu hoax, kemudian dianalisa, itu outputnya itu pasti salah, ya. Jadi malah arahnya ke upaya untuk membenturkan antara aparat dengan masyarakat, kemudian antara aparat dengan aparat, antara TNI dengan Polri. Ya. Terkait dengan anggota BAIS TNI. Sementara itu pemirsa, Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta Kamis siang. Herindra mengaku sudah punya informasi penting yang akan disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Jadi inilah pemirsa, Herindra yang datang menemui Presiden. Beliau menegaskan ada informasi penting yang akan disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo. Tapi saat ditanya wartawan, Herindra tidak mau detail menanggapinya dan juga menjawab tentang sosok di balik kericuhan
Disampaikan seluruh informasi strategis dikumpulkan dan diserahkan kepada Presiden. Dipastikan kondisi Indonesia saat ini sudah aman pasca aksi demo yang berujung kericuhan di sejumlah daerah. Selain Herindra, pemirsa, datang juga penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto serta penasihat Presiden bidang urusan pertahanan Dudung Abdurrahman juga datang ke istana. Ya, semua elemen bangsa bertanggung jawab untuk menjaga keamanan. Ya belum tahu ya. Pak, membahas kondisi hari ini berarti Pak pasca kerucuhan. Ada informasi yang harus disampaikan kepada Presiden. Yang diundang informasi soal dalam kericuhan Pak. Nanti akan Pak ada Pak sedikit lah ya. Bapak, tapi situasi di Indonesia udah aman belum sih Pak pasca demo besar? Insya Allah aman, insya Allah. Ada kayak dari intelijen gitu Pak. Herindra. Berarti udah ada dalam-dalamnya Pak. Itu udah. Pokoknya saya akan menyampaikan informasi yang penting. Tapi saya sekarang dipanggil beliau, mungkin akan diberi petunjuk-petunjuk lebih lanjut lah. Tapi menurut Nanti kita lihat aja setelah diberi petunjuk aja baru kita bisa bicara ya. Apa betul mengenai perkembangan dinamika kondisi ini? Ya tentunya lah dengan perkembangan dinamika saat ini ya. Pada prinsipnya Presiden kan selalu memberikan ke seluruh elemen bangsa untuk kita bersatu ya, karena persatuan itu kunci Indonesia untuk maju ya. Dan beliau juga sudah memberikan petunjuk kepada seluruh KL untuk membuka selalu ruang dialog kepada rakyat. Demikian juga kepada DPR ya, kemarin juga sudah diberikan ruang dialog ya untuk menerima semua elemen bangsa ya, apapun bentuknya. Kalau komunikasi, koordinasi yang baik ya, itu kompak, bangsa ini akan tinggal landas take off maju seperti apa yang kita harapkan semua. Apa yang diminta oleh para pendemo, oleh masyarakat, ya, tentu selalu didengar oleh Presiden ya. Dan Presiden juga tentu sedapat mungkin telah mendengarkan itu, kemudian memenuhi apa yang diminta. Tentunya tidak serentak ya, semua dipenuhi. Ya, kalau semua permintaan dipenuhi kan juga repot ya. Oleh karena itu tentu kita nyerahkan saja kepada Presiden yang saya tahu beliau sangat memperhatikan, sangat mendengarkan dan responsif ya terhadap apa yang diharapkan rakyat. Dan hari ini pun saya kira dalam kaitan itu saya tentu menghadap beliau, dipanggil beliau akan membicarakan hal-hal apa yang sebenarnya harus dilakukan pemerintah ya untuk mengatasi semua ini. Saya kembali tadi ya, kalau semuanya bisa nahan diri, semua bisa bersikap nggak emosional, saya kira semuanya baik-baik saja. Ya. Pasca demo kemarin, yang jelas Bapak Presiden pernah hari Minggu menyampaikan bahwa tentunya kebijakan beliau juga tidak sepenuhnya, juga banyak orang yang ada orang juga yang merasa dirugikan mungkin ya. Sehingga padahal beliau itu dengan tujuannya yang sangat mulia kalau saya lihat itu, bagaimana ingin mensejahterakan rakyat Indonesia, bagaimana jangan sampai anak-anak tidak makan, bagaimana memajukan bangsa ini. Dan tentunya mahasiswa-mahasiswa yang kemarin demo termasuk para buruh, saya punya keyakinan bahwa mereka itu pasti hanya menyampaikan aspirasinya. Namun kan ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi ya, para perusuh-perusuh inilah. Yang menurut saya tidak bertanggung jawab ya. Yang lebih tahu adalah kepolisian ya. Kalau saya hanya dengar-dengar tapi kan tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Dari dalam atau dari luar Pak? Bisa jadi dari dalam maupun dari luar. Nah mungkin nanti saya dapat. Kemarin Pak